kita akan membahas tentang pembuatan biodiesel dari minyak kelapa sawit. Pada pembentukan biodiesel dari crude palm oil atau minyak kelapa sawit ini harus diketahui terlebih dahulu apakah mengandung asam lemak bebas kurang dari 3% atau lebih dari 3%. Apabila lebih dari 3%, maka harus dilakukan tahap esterifikasi terlebih dahulu, baru transesterifikasi. Hal ini dilakukan agar ALB tidak memiliki kecenderungan yang besar untuk membentuk sabun dalam proses yang terjadi dalam pembentukan biodiesel ini. Dalam diagram alur proses ini, kandungan ALB-nya lebih dari 3%, sehingga harus dilakukan esterifikasi terlebih dahulu, baru transesterifikasi. Menurut diagram alur proses biodiesel ini, metanol ditambahkan dengan katalis berupa H2SO4, dicampurkan ke dalam mixer dengan bahan baku kelapa sawit selama beberapa menit. Kemudian masuk ke dalam heat exchanger untuk dipanaskan hingga 65 derajat Celcius. Setelah dari pemanasan ini, campuran ketiganya masuk ke dalam reaktor, di mana dalam reaktor ini nanti terjadi reaksi esterifikasi pada temperatur 65 derajat Celcius dengan pengadukan kecepatannya 300 rpm. Perbandingan antara CPO dan metanol ini adalah 1:6, dan metanol ini berlebih. Ini adalah reaksi dari esterifikasi, di mana asam karboksilat ditambah dengan metanol dengan bantuan katalis H2SO4, maka akan menjadi metil ester dan air. Setelah terjadi esterifikasi, dari reaktor ini masuk ke dalam D1 atau dekanter 1 untuk terjadi proses dekantasi, yaitu penghapusan gliserol. Dan pada fase ini dilakukan dengan cara mendekantasi pada suhu 40 hingga 60 derajat Celcius dalam kurun waktu puluhan menit hingga 1 jam. Pada pemisahan ini terbantu dengan pH netral dan kandungan metanol yang rendah, dan juga bisa terhambat bila terdapat kandungan sabun yang berlebih. Lanjutkan, setelah melewati proses dekantasi tadi, akan terdapat beberapa lapisan, yang mana lapisan atas tersebut berupa metil ester dan CPO sisa reaksi, sedangkan lapisan bawahnya berupa katalis, metanol sisa reaksi, serta air. Nah, lapisan atas tadi akan dipompakan menuju ke heat exchanger, yang dimana di heat exchanger ini akan dikembalikan suhunya, dinaikkan kembali ke 65 derajat Celcius. Kemudian barulah akan make up dengan katalis yang berupa kalium hidroksida dan juga metanol. Kemudian barulah masuk ke reaktor 2 untuk mengalami proses transesterifikasi. Nah, pada reaktor 2 untuk mengalami proses transesterifikasi ini dilakukan pada suhu 65 derajat Celcius. Makanya sebelumnya dimasukkan dulu ke heat exchanger. Dan pada proses transesterifikasi diaduk pada kecepatan 300 rpm dengan perbandingan CPO per metil ester dan metanol adalah 9:1 dengan hasil konversi yang hampir mencapai 98-99%. Kemudian di sini dapat dilihat bahwa bentuk reaktor 2 sedikit berbeda dengan bentuk reaktor 1. Mengapa demikian? Karena reaktor 2 memiliki jaket, yang dimana jaket di sini berfungsi sebagai pendingin untuk menjaga proses serta menjaga agar metanol tak menguap di dalam reaktor tersebut. Nah, setelah dari reaktor 2 untuk mengalami proses transesterifikasi, campuran akan menuju ke K1 atau yang disebut dengan sentrifug, yang dimana pada sentrifug ini dilakukanlah proses pemisahan dengan cara sentrifugasi. Nah, pada proses pemisahan sentrifugasi ini, produknya akan dihasilkan membentuk 3 lapisan, yang dimana lapisan atas berupa metil ester atau biodiesel, lapisan kedua berupa gliserol, serta lapisan paling bawah metanol sisa reaksi, katalis, dan air. Kemudian lapisan atas yang berupa ester tadi akan ditambahkan dengan asam H3PO4 untuk melakukan proses netralisasi asam di dalam tangki C1. Kemudian ini merupakan bagian dari reaksi transesterifikasi,
di mana reaksi transesterifikasi ini trigliserida akan ditambahkan dengan metanol dengan katalis KOH atau kalium hidroksida menghasilkan metil ester dan juga gliserol. Oke, setelah udah di PPT, mau coba jelasin yang terjadi di C strip 2, K strip 2, FV strip 1. Jadi di C strip 2 ini si biodieselnya tadi bersama dengan metanol dan gliserol itu dicuci oleh air panas bersuhu 50 derajat Celcius. Tujuannya apa sih, Kak? Biar gliserol sama metanol itu jadi lebih murni. Terus metanol itu dikirim ke awal lagi, di recycling supaya bisa digunain lagi, dan gliserolnya pun begitu. Terus setelah dicuci kan ini jadi basah kan, biodieselnya tadi dibasah. Terus di K2 ini mengalami tahap sentrifugasi, yaitu untuk menghilangkan residu-residu yang ada di biodiesel sebelum dikirim ke evaporator. Nah, di evaporator sini biodieselnya itu diuapkan agar si metanol dan gliserol yang masih tersisa di di biodieselnya itu menguap dan menyebabkan si biodieselnya itu menjadi lebih murni. Setelah sudah murni, baru dikirim ke tempat penampungan untuk ditampung. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang fase gliserol. Nah, fase ini itu dimulai pada dekanter 2 ini dengan umpan dari lapisan bawah pada dekanter 1 atau D1 dengan isi katalis metanol, sisa reaksi dan air, gliserol dari hasil pemisahan pada K1, dan gliserol metanol air dari sisa reaksi pada C2 dan K2 serta asam untuk perlakuan selama reaksi yang fungsinya untuk menetralisasi katalisnya. Nah, terus tuh di D2 ini menghasilkan FFA dan zat pengotor untuk dikeluarkan, serta gliserol yang akan masuk ke bagian selanjutnya. Nah, bagian selanjutnya ini itu tempat untuk penyesuaian pH. Pada pH ini yaitu perlakuan dengan basah untuk menghasilkan gliserol mentah. Nah, gliserol mentah ini akan dikirim ke pemulihan metanol dengan alat vacuum distillation pada C3 dengan hasil gliserol air dengan konsentrasi 50%. Nah, habis itu masuk lagi ke vacuum evaporator atau pada C4. Nah, di sini tuh terjadi peningkatan konsentrasi gliserolnya menjadi 85%. Nah, setelah sudah 85%, masuk ke tangki penyimpanan gliserol. Nah, gliserol ini itu bisa ditingkatin lagi kemurniannya hingga 99,5% dan 99,7% yang dikirim dengan reseptor khusus. Yang tekniknya itu ada pertukaran ion dan pakai alat vacuum distillation. Nah, manfaat dari adanya fase gliserol ini yaitu pemurnian gliserol ini itu kalau dijual yang sampai 80% itu bisa memangkas biaya produksi hingga 6%, jadi agak lebih hemat. Fungsi dari alat-alat yang ada di pabriknya itu ada mixer, ada HX1 untuk memanaskan campuran dari mixer, baru ada reaktor 1, ada dekanter 1, ada HX2 heat exchanger, baru ada R2, K1, C1, C2, K2, FV1 itu evaporator, baru ada D2, ada pH sebagai tempat penyesuaian pH, baru ada C3 dan C4. Dan ini merupakan perusahaan produsen biodiesel yang ada di Indonesia, dari PT Comerang Energi Perkasa, PT Tunas Baru Lampung, PT Wilmar Biologi Indonesia, PT Multinabati Sulawesi, PT LDC Indonesia, PT Kutai Refinery Nusantara, PT Smart Tbk, PT Sukajadi Sawit Mekar, dan masih banyak yang lainnya yang dapat bisa dilihat di bagian ini.